Kesorotan lainnya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menggelar pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua. PSU diikuti lebih dari 750.000 pemilih yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota. PSU Pilgub Papua digelar Rabu 6 Agustus 2025. Sejumlah TPS di Jayapura mulai dibuka pukul 7 waktu Indonesia Timur. Diawali dengan pemeriksaan kelengkapan TPS berupa kotak suara, surat suara, dan pengambilan sumpah petugas KPPS. Warga yang memiliki hak suara mencoblos di 2023 TPS yang tersebar di 105 distrik, 993 kelurahan dan desa di 8 kabupaten dan 1 kota. Untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan aman dan lancar, sebanyak lebih dari 8.000 personel gabungan dikerahkan ke semua TPS. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Papua mengimbau paslon dan tim sukses hingga masyarakat menjaga integritas selama pemilu berlangsung. Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin bilang paslon hingga masyarakat untuk tidak melakukan kampanye terselubung hingga politisasi selama PSU. Bawaslu juga meminta KPU memastikan pendistribusian logistik hingga PSU berjalan sesuai waktu yang ditetapkan. Menjaga integritas proses pemilihan serta kondisivitas pelaksanaan pemilihan suara ulang, pemungutan suara ulang di Provinsi Papua pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Kita semua berkomitmen, sebelum penentuan itu setiap pasangan calon kemudian berkomitmen untuk kemudian menjaga proses dan integritas penyelenggaraan pelaksanaan pemungutan suara ulang untuk kita jaga bersama-sama. Saudara, kita pantau situasi terkini dari pemungutan suara ulang pemilihan gubernur Papua bersama jurnalis Kompas TV, Vindi Rakmeni di Jayapura, Papua. Vindi, selamat pagi. Bagaimana antusias masyarakat di sana memberikan suara ulang dari laporan yang Anda berikan? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Dapat saya sampaikan saat ini saya sedang berada di TPS 13 Perumahan Joko Indah, Kelurahan Dobon Solo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di mana TPS ini sudah mulai buka pukul 7 waktu Indonesia Timur untuk melayani warga yang ingin memberikan hak pilihnya pada pemilihan atau pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua. Dari antusiasme warga yang kami perhatikan di beberapa TPS, memang jumlah pemilih atau jumlah warga yang datang untuk memberikan hak pilihnya cukup menurun dibanding dengan pemilihan pada bulan November lalu. Namun meski begitu, petugas KPPS ini masih menunggu warga untuk datang dan TPS akan dibuka hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur untuk warga yang mendapat surat undangan. Sementara untuk warga yang tidak memiliki surat undangan dapat memberikan hak pilihnya setelah pukul 12 waktu Indonesia Timur. Seperti itu, Mario. Kemudian juga dapat saya sampaikan atau menggambarkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang ini merupakan putusan Mahkamah Konstitusi setelah mendiskualifikasi calon wakil gubernur nomor urut 1 yakni Yeremias Pisai karena kedapatan atau terbukti memalsukan surat keterangan domisili pada saat pendaftaran untuk maju sebagai calon wakil gubernur Papua pada 2024 lalu. Sehingga memang atas keputusan ini, maka pasangan atau calon gubernur nomor urut 1, kami Ben Hurtomimano kemudian melakukan pergantian dengan memilih Konstan Karma sebagai wakil gubernur untuk mendampingi pada pemungutan suara ulang yang berlangsung pada 6 Agustus 2025 hari ini. Mario. Ya, Vindi, polisi menyebut ada 246 TPS sangat rawan di 9 kabupaten kota. Lalu bagaimana pengamanan dilakukan supaya pencoblosan yang berjalan aman dan lancar? Ya, Mario, memang terkait dengan jumlah TPS sendiri, jumlah TPS pada pemungutan suara ulang ini berjumlah 2023 TPS. Dari 2023 TPS ini terdapat 600
TPS yang dinilai rawan, sehingga memang ini menjadi perhatian serius dari aparat keamanan TNI Polri, sehingga memang untuk TPS yang dinilai rawan ditempatkan personil 2 hingga 3 personil per TPS. Sementara untuk TPS yang tidak rawan hanya ditempatkan 1 personil seperti itu. Ini penempatan personil ini merupakan komitmen dari aparat keamanan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur Papua ini berjalan aman dan lancar. Mario. Terima kasih Vindi Rakmeni atas laporannya dari Jayapura, Papua. Selamat bertugas kembali.